Halo guys, jadi baru-baru ini kita dikejutkan dengan penangkapan 3 orang tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang oleh Polda NTT di Batam. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Magdalena Yohana Selmeraniwea, biasa dipanggil Negi. Apa itu tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau human trafficking? Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang sangat merugikan korban dari segi psikologis, segi ekonomi, dari segi fisik. Yang sudah pasti tindak pidana perdagangan orang ini merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Ini juga merupakan kejahatan luar biasa atau biasa disebut dengan extraordinary crime. Human trafficking ini merupakan kejahatan yang sudah meluas sampai ke mancanegara. Artinya, selanjutnya saya akan membahas modus dari human trafficking atau TPPO ini: penipuan, pemalsuan, penyekapan atau penculikan, perekrutan tenaga kerja, eksploitasi tenaga kerja, eksploitasi seksual, dan masih banyak lagi. Tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kasus yang akan saya jelaskan atau saya ceritakan ini, para tersangka menggunakan modus perekrutan tenaga kerja untuk mengeksploitasi tenaga kerja. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada 3 tersangka dan 1 korban. Tersangka yang pertama berinisial OAN, berasal dari Kota Kupang dan berusia 27 tahun. Tersangka ini merupakan seorang laki-laki dan bekerja sebagai buruh harian lepas. Tersangka OAN ini merupakan sponsor yang mencari korban untuk dikirim ke Batam. Yang berikut ada tersangka JY. Tersangka JY ini perempuan berusia 51 tahun dan merupakan admin dari sebuah PT yang bernama PT Jasa Bakti Agung. Nah, PT Jasa Bakti Agung inilah yang mengatur penyaluran tenaga kerja ilegal. Nah, tersangka yang berikut adalah tersangka dengan inisial DW, laki-laki berusia 54 tahun, merupakan direktur dari PT tersebut. Jadi, korban ini merupakan seorang gadis, seorang nona-nona remaja yang bernama Irsa Nirawati Loasana, berasal dari Desa Kotabes, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berawal dari korban Irsa ini memuat di akun media sosial Facebooknya bahwa ia sedang mencari pekerjaan. Nah, direspon oleh tersangka OAN dengan menawari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Batam dengan gaji yang sangat menggiurkan, yaitu 2,6 juta sampai 2,8 juta. Untuk itu, akhirnya sang korban pun mau dan menerima tawaran tersebut. Singkat ceritanya, akhirnya korban dan tersangka OAN ini bersepakat dan bertemu di Oisapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang pada tanggal 21 November 2024 yang lalu. Kemudian masuklah tersangka JY dengan melakukan perannya sebagai yang mewawancarai korban melalui online karena tersangka JY ini sudah berada di Batam, teman-teman. Setelah itu, korban pun menginap di rumah tersangka OAN untuk semalam. Sesampainya di Batam, korban kemudian dijemput oleh tersangka JY dan DW yang kemudian menempatkan korban sebagai asisten rumah tangga. Namun siapa sangka, selama menjadi asisten rumah tangga di Batam, korban Irsa ini tidak pernah mendapatkan haknya atau menerima gajinya sama sekali. Malahan korban ini mendapatkan perlakuan yang kasar dan ponsel korban direbut oleh tersangka JY untuk kemudian dirusak. Setelah beberapa bulan, korban berhasil menghubungi keluarganya pada tanggal 5 Februari 2025. Keluarga korban melapor kepada Polda NTT dan akhirnya untuk menindaklanjuti laporan kasus tersebut, Polda NTT berkoordinasi dengan BP3MI atau Balai Pelayanan Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau dan Subdit 4 Renata Polda Kepulauan Riau. Ya, kemudian mereka berkoordinasi dan bekerja sama untuk menyelamatkan korban dan menempatkan korban sementara di rumah perlindungan P2 TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Tanggal 11 Februari 2025, tersangka JY dan DW ini berhasil diamankan dan kemudian
Mereka sempat ditahan dulu di Polda Kepulauan Riau, lalu setelah itu mereka dibawa ke Polda NTT untuk proses hukum lebih lanjut bersama dengan tersangka OAN yang berasal dari Kota Kupang. Nah, jadi ketiga tersangka ini akhirnya dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Nah, dari kronologi cerita di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini sangat sistematis dan terorganisir ya. Kemudian khusus untuk kasus untuk itu dari video ini saya mau mengimbau kepada teman-teman, walaupun kita sangat membutuhkan pekerjaan atau kemanapun, lebih baik kita jangan mudah percaya dengan orang, apalagi orang yang asal usulnya tidak jelas. Misalnya datang tawar pekerjaan tapi kita tidak tahu ini dari mana, sumbernya dari mana. Bisa jadi itu perusahaannya ilegal. Akhirnya ujung-ujungnya pasti kita jadi korban tindak pidana perdagangan orang, teman-teman. Untuk itu sekali lagi dari video ini saya mau menghimbau pada teman-teman semua, kita harus selalu saling mengingatkan, menjaga agar di sekitar kita tidak ada yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Sekian dan terima kasih.